Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Mak, kami mau cerita ya. Kali ini tentang Rara. Bukan pawang hujan yang lagi viral itu, Mak. Bukan. Tapi perempuan di desa yang ikut dalam kontestasi Pilkades. Tapi seru nih ceritanya. Rara, perempuan desa, tinggal di desa yang akan mengadakan pesta politik pemilihan kepala desa, Pilkades, dan Rara mengikutinya. Rara lahir dan besar di desa itu, putra daerah istilah politiknya, atau kita bilang lah ya putri desa. Gitulah ya Mak, kita bilang ya. Rara perempuan pertama yang mencalonkan diri dalam Pilkades di desanya. Selama ini, Rara adalah tokoh perempuan yang cukup dikenal di desanya, bahkan hingga ke desa-desa tetangga lainnya. Itu karena Rara adalah pekerja sosial dan paralegal prodeo yang banyak membantu mengurus masyarakat, perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Serta pengabdiannya sebagai pekerja sosial membuat Rara dikenal banyak orang. Rara dikenal karena kiprahnya di bidang sosial sebagai aktivis sosial, aktivis perempuan, bukan aktivis politik. Tidak sedikit warga desanya yang ia bantu, mulai dari penyelesaian masalah hukum yang dihadapi hingga memfasilitasi kebutuhan sekolah melalui beasiswa yang dicari oleh Rara dari berbagai pihak. Satu tahun sebelum Pilkades digelar, sekelompok warga desanya minta Rara ikut mencalonkan diri. Rara, perempuan pekerja sosial yang tak pernah merencanakan terjun dalam politik formal semacam Pilkades, tentu saja merasa risih, gerah, males dia, nggak tertarik dia ngomongin Pilkades itu, apalagi sampai ikut dalam pencalonan. Tapi kelompok yang menginginkan Rara ikut Pilkades memberi pertimbangan sangat penting. Pertama, calon yang akan maju hanya satu, calon tunggal, dan semua warga tahu reputasinya. Dia adalah orang yang dunianya sangat dekat dengan narkoba. Di desa mereka, narkoba adalah musuh utama saat ini. Banyak anak-anak muda, laki-laki, para suami yang mulai terjerat narkoba. Rumah tangga berantakan, KDRT makin meningkat, narkoba dengan berbagai jenis merajalela masuk ke rumah-rumah warga. Dan salah satu pengedarnya adalah laki-laki yang akan mencalonkan diri menjadi kades mereka. Sebagian besar warga merasa panik dengan pencalonannya, terutama para ibu rumah tangga. Kedua, selama ini Rara juga aktivis anti narkoba. Masa iya Bu Rara membiarkan pengedar narkoba menguasai desa ini? Hancur kita semua, Bu. Protes warganya, Mak. Dan mereka pulang dengan kecewa karena Rara tidak mengatakan iya untuk memenuhi permintaan mereka agar ia ikut dalam pemilihan kepala desa. Ketika warga pulang meninggalkan rumahnya, Rara gelisah dengan apa yang disampaikan warganya. Ini terutama terkait dengan narkoba, karena narkoba memang sangat dekat dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak. Karena pemakai narkoba pasti akan berusaha apapun caranya
agar dia dapat terus menikmati barang haram itu. Tingkat kecanduan narkoba yang parah membuat orang tidak dapat mengontrol tindakannya untuk melakukan kekerasan. Di desa Rara sudah banyak kasus KDRT karena suaminya pemakai narkoba. Anak putus sekolah karena bapaknya pemakai narkoba. Anak dipukuli karena bapaknya pecandu narkoba. Bahkan anak-anak putus sekolah nggak mau sekolah karena sudah mulai jadi pecandu narkoba. Desanya sekarang juga nggak aman lagi. Banyak pencurian terang-terangan. Pelakunya para suami dan anak-anak muda yang kecanduan narkoba dan membutuhkan uang untuk beli lagi. Dan Rara berada di barisan paling depan berusaha menghentikan peredaran narkoba di desanya. Gawatnya, peredaran narkoba juga mulai meluas di desa mereka. Dan salah satu pengedarnya adalah orang yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa. Calon tunggal pula. Orang itu sudah pernah ditangkap polisi, tapi bebas lagi karena ada oknum yang jadi penjamin dan mengeluarkannya dari kantor polisi. Rara benar-benar gelisah. Ia kemudian mendiskusikan masalah ini di komunitasnya. Lalu dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Rara memutuskan ikut dalam pemilihan kepala desa. Rara memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang desa. Senang kali mereka yang sebelumnya datang ke rumahnya itu. Yes, gitu. Perjuangan dimulai. Sekelompok warga yang pernah mendatangi rumahnya merasa gembira. Mereka membantu semua persiapan pencalonannya. Sedang Rara mengurus sendiri hal-hal terkait kelengkapan berkas administrasi yang berhubungan dengan persyaratan untuk mengikuti pencalonan menjadi kepala desa. Hingga akhirnya pengumuman resmi disampaikan bahwa Pilkades di desa mereka hanya diikuti oleh 2 orang calon, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Rara mendapat nomor undian 1, sedangkan lawannya mendapat nomor undian 2. Para pendukungnya bersorak, Rara nomor 1, Rara harus menang. Gitu kira-kira. Mulailah sekelompok warga terbelah antara yang mendukung nomor 1 dan mendukung nomor 2. Pendukung nomor 2 selalu menebarkan kebencian agar warga membenci Rara dengan menyebarkan fitnah macam-macam. Mulai dari mempertanyakan status gadis di usia Rara yang sudah 50 tahun. Apa masih gadis dia? Kayak gitu-gitu, Mak, pertanyaannya, Mak. Gitu-gitulah. Hingga mengorek-ngorek masa lalu almarhum ayahnya sebagai anggota organisasi terlarang di masa Orde Baru berkuasa dulu. Bahkan tengah malam, rumah Rara sering diteror, dilempar dengan benda keras, hingga benda-benda dengan aroma mistis ditemukan di teras rumahnya. Rara hanya tersenyum, berdoa, dan lebih hati-hati melakukan berbagai aktivitasnya sebagai aktivis sosial, sebagai aktivis perempuan. Lalu hari pemilihan tiba. Setelah semua persiapan yang dinilai Rara cukup matang, tim sukses yang tampak solid dan sungguh-sungguh bekerja dengan komitmen untuk mengubah desa mereka menjadi lebih baik dari sekarang. Tibalah saatnya menunggu hasil penghitungan suara. Awalnya Rara merasa percaya diri untuk menang, timnya apalagi. Bahkan
ketua tim suksesnya diam-diam sudah menyiapkan acara selamatan untuk kemenangan Rara. Karena mereka sudah bekerja sungguh-sungguh, bekerja sangat keras, mengorganisir warga, melakukan edukasi, pentingnya mendukung Rara, tokoh perempuan, tokoh yang bersih dari korupsi, bersih dari narkoba, dan selama ini sudah terbukti banyak memperjuangkan warga desa mereka. Tapi kan Mak, mau tahu hasilnya? Kalah Mak dia. Ya, awak udah siap-siap mau tepuk tangan dan bilang yes gitu. Meski nggak terlalu kecewa, frustasi dan patah, namun tim sukses Rara melakukan evaluasi. Mereka menerima kekalahan ini dengan rasa kecewa juga. Kecewa lah ya kan Mak, orang kalah kok siapa yang nggak kecewa kan? Udah berjuang habis-habisan, ya kan Mak? Kecewa lah kalau kalah. Rara hanya memenangkan 40% suara di pemilihan. Separuh pun nggak sampai, lebih apalagi. Selebihnya suara untuk kandidat dengan nomor urut 2. Selain politik uang, di mana calon nomor 2 melakukan money politik, kebanyakan komentar warga adalah karena Rara perempuan. Iya, karena Rara perempuan. Rara lebih baik tetap konsisten sebagai pekerja sosial, nggak usah berpolitik. Menariknya, banyak pula pemilih perempuan, ibu-ibu yang malas memberikan suaranya untuk Rara. Iya, karena Rara perempuan. Lah, itu dia. Kalau Rara menjadi kepala desa, mereka takut Mak. Nanti suami-suami mereka digoda atau tergoda dengan Rara, karena Rara belum menikah. Gadis tua itu sama bahayanya dengan janda, sama-sama berpotensi jadi pelakor. Begitulah hasil evaluasi yang mereka temukan Mak. Sedih kali si Rara. Ternyata tingkat kesadaran pemilih perempuan masih sebatas itu. Jadi, dalam politik, bahkan di tingkat yang paling rendah di desa, perempuan belum tentu mendukung perempuan. Perempuan menghadapi tantangan justru karena dia perempuan. Mungkin kayak gitu juga yang terjadi sama Mbak Rara yang viral sebagai pawang hujan di Mandalika 20 Maret 2022 lalu. Mungkin karena dia perempuan, aksinya sebagai pawang hujan banyak menuai kontra. Karena pemimpin ritual seharusnya, dalam tanda petik nih, seharusnya laki-laki. Dan popularitas adalah dunia publik yang juga belum, dalam tanda petik, menjadi dunia perempuan. Dunia kita masih kesulitan memberikan penghargaan secara adil dan rasa hormat secara tulus kepada perempuan, seperti yang dialami Rara. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Kasih komentar ya. Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.